Inilah sebagian besar anugerah luar biasa yang Tuhan kita berikan dalam kehidupan para orang kudus, hamba-hambanya yang terkasih. Tuhan menyatakan dirinya dan kasih-Nya dengan cara yang istimewa, melalui orang kudus yang terpilih. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Seperti yang telah dijanjikan Yesus, maka tidak mengherankan jika hamba-hamba pilihan Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam nama Yesus. Dan berikut ini adalah sebagian besar mukjizat-mukjizat yang paling luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu orang-orang kudus yang membangkitkan orang mati, penyembuhan dan penyembuhan ajaib, nubuatan, bilokasi, luka suci stigmata, mahkota duri, pengetahuan mistis, levitasi dan penerbangan ekstatis, suara-suara ajaib dari surga, karunia pemahaman dan juga berbicara bahasa-bahasa Alkitab kuno dan asing, mukjizat dengan binatang, orang-orang kudus yang tubuhnya tetap tidak rusak setelah kematian, pengiriman surat ajaib, dan puasa total dari makanan selama bertahun-tahun, dan banyak lagi yang lainnya. Karunia ajaib, mukjizat membangkitkan orang mati. Dalam Injil Matius, Yesus memerintahkan para rasul-Nya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mengingat perintah Yesus, tidaklah mengherankan jika banyak orang suci diberi kasih karunia oleh Tuhan, untuk melakukan mukjizat yang luar biasa, bahkan membangkitkan orang mati. Dimulai dengan para rasul, seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 40, bagaimana Santo Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas dari kematian, dan dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 12, kita membaca bagaimana Santo Paulus membangkitkan Eutikus dari kematian. Dalam sebuah buku dari Vater, Alfred J. Hebert SM, tahun 2004, yang berjudul Saints Who Raised the Dead. Buku ini mendokumentasikan lebih dari 400 kisah nyata mukjizat kebangkitan dalam kehidupan para orang suci. Dan inilah sebagian orang suci yang tercatat, mampu membangkitkan orang mati. Santo Fransiskus dari Paola, Yang Mulia Yohanes Baptis Tolomei, Santo Bernardinus dari Siena, Santo Yohanes Capistrano, Santo Fransiskus dari Paola, Santo Yosef dari Cupertino, Santo Ignatius Loyola, Santo Paulus dari Salib, Santo Yohanes Bosco, Beato Yakobus Salomoni, Santa Agnes dari Montepulciano, Santo Rosa dari Lima, Santa Mariana de Jesus dari Quito, Santo Stanislaus dari Krakow, Peter Armengol, Beato Eustachio, Santo Charbel Mahlov, Santo Padre Pio, Santa Margaret dari Cortona, Santa Ros dari Viterbo, Santo Francis Xaverius, Santo John Francis Regis, Bruder Anthony Pereira, Santo Vincent Ferrer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Santo Antoninus menegaskan bahwa, setidaknya ada 28 orang dibangkitkan dari kematian, oleh Santo Vincent Ferrer, tetapi jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Santo Paulus dari Salib, terlahir tanggal 3 Januari tahun 1694 di Ovada Piedmont, Italia. Suatu ketika pada bulan September tahun 1741 dalam misinya, dia pergi ke Orbetello, diceritakan ada seorang anak yang sedang menatap kerumunan orang dari jendela gereja, jatuh tergeletak di trotoar tidak bergerak. Bantuan medis dipanggil,
tetapi sayangnya dia dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah diminta pertolongannya oleh orang tua si anak, Pastor Paulus pun merentangkan tangannya ke atas tubuhnya. Dalam beberapa detik, anak itu pun bangun dan hidup kembali. Santo Paulus mengembalikan anak itu dengan sempurna ke pelukan orang tuanya yang menangis. Santa Rosa dari Viterbo terlahir tahun 1233 di Lazio, Italia. Ketika berumur 3 tahun, salah seorang bibinya meninggal dunia. Keluarga menangis keras, sambil berdiri melingkari keranda jenazah. Suasana ini membuat Rosa tersentuh karena kesedihan ini. Rosa kecil meletakkan tangan mungilnya di tubuh bibinya dan memanggil namanya. Segera setelah itu wanita itu pun terbangun dari kematiannya, lalu memeluk erat keponakannya itu. Santa Agnes dari Montepulciano yang lahir tanggal 28 Januari tahun 1268 di Gracciano, Italia. Suatu ketika ia pergi menuju sebuah mata air, dia menjumpai ada seorang anak laki-laki yang mati lemas, karena tenggelam di dekat sumber mata air. Dengan membuat tanda salib di tubuh anak itu pun hidup kembali. Berikut ini mukjizat penyembuhan dan penyembuhan ajaib. Mukjizat penyembuhan dan penyembuhan ajaib adalah salah satu karunia yang dimiliki oleh hampir semua orang suci. Selama berabad-abad hingga saat ini, karunia mukjizat penyembuhan tetap ada, di mana Tuhan kita menyatakan kasih-Nya yang tak pernah ada habisnya. Bahkan ada mukjizat penyembuhan bisa terjadi melalui para orang suci yang sudah meninggal, bisa melalui mimpi atau kunjungan di makamnya, bisa bilokasi, atau lain-lainnya. Berikut ini ada 3 kesaksian, dari jutaan kesaksian, dan ini adalah kesaksian yang terdokumentasi dengan baik oleh para medik. Mukjizat penyembuhan yang pertama, pada Februari 1949, seorang pekerja konstruksi, Giovanni Savino berusia 55 tahun, yang merupakan putra spiritual Padre Pio. Matanya terkena pecahan dari ledakan dinamit, masuk ke mata kirinya dan menghancurkan bola mata kanannya. Mata kanannya dipastikan buta oleh dokter di rumah sakit Ospedali Riuniti. Pio pun berdoa untuk kesembuhannya, "Tuhan, aku mempersembahkan kepadamu salah satu mataku untuk Giovanni, karena dia adalah ayah dari sebuah keluarga." Pada pagi tanggal 25 Februari pukul 12.30, ketika dokter melepas perban, ajaibnya, kedua mata Giovanni bisa melihat, walaupun mata kanannya telah hancur, tapi kini telah pulih kembali. Kisah lainnya, pada tanggal 18 Oktober tahun 1775, menjelang tengah malam, Santo Paulus dari salib meninggal dunia. Saat tubuhnya masih terbaring di gereja, seorang gadis datang dari lain kota datang mendekati jasad orang suci tersebut. Dengan susah payah dia melewati kerumunan, tetapi begitu dia mencium tangan Santo Paulus, dan menyentuhkan pipinya yang menderita bisul yang ganas yang menyakitkan, ke tangan tersebut. Dengan itu, dia langsung terlihat oleh semua orang, bahwa ia disembuhkan berkat perantaraan Santo Paulus dari salib. Ini cerita karunia lainnya, yang diberikan perantaraan Beata Anna Maria Taigi, yang lahir di Siena, Italia pada tanggal 29 Mei tahun 1769. Kisah seorang wanita dari keluarga bangsawan Albani, yang sedang sekarat karena kanker rahim. Ia memohon kepada Bapa Pengakuan Anna Maria, dan Bapa Pengakuan itu pun memohon kepada Anna Maria. Beata Anna Maria memberinya setetes minyak dari lilin nazar, sambil berkata, biarkan dia mengoleskan minyak pada bagian yang sakit dan memohon kepada Bunda Maria. Wanita itu pun melakukannya. Malam berikutnya tumor itu pecah tanpa rasa sakit, dan wanita bangsawan itu pun sembuh dari sakitnya dengan perantaraan Beata Anna Maria. Karunia ajaib berikutnya adalah karunia bernubuat. Karunia bernubuat
Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12, ayat 10, nubuat berasal dari bahasa Yunani yaitu propetes, yang artinya adalah nabi. Karunia nubuat didefinisikan sebagai kemampuan istimewa yang Tuhan berikan kepada orang suci sebagai perpanjangan tangan Kristus, untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan dari Tuhan, kepada umatnya. Tujuan utama Allah mengilhami nubuat-nubuat semacam itu di dalam orang-orang suci, adalah untuk membimbing jiwa-jiwa lebih dekat kepada dirinya, melalui sarana peringatan tentang hal-hal dan peristiwa di masa depan. Inilah sedikit contoh orang-orang kudus, dari yang tak terhitung jumlahnya yang dikenal karena karunia nubuatnya. Mereka adalah Santo Martin de Porres, wafat 1639, Santa Maria Magdalena de Pazzi, wafat 1607, Santo Franciscus dari Paola, wafat 1507, Santo Franciscus dari Roma, wafat 1440, Beata Margaret dari Castello, wafat 1320, Santo Antonius dari Padua, wafat 1231, Santo Bernard dari Clairvaux, wafat 1153, dan banyak lagi yang lainnya. Kita mengambil sedikit contoh orang suci yang diberi karunia nubuatan. Yang pertama, Santo Antoni Mary Claret, tahun 1807 sampai tahun 1870, pendiri suci putra-putra misionaris hati Maria yang tak bernoda, yang dikenal sebagai Claretian. Pada suatu ketika Pastor Antonius Maria Claret mengorganisasi sebuah misi, karena jadwalnya yang padat dia merencanakan waktunya, tapi bertepatan masa panen ketika gandum sudah siap. Dia mengunjungi rumah-rumah banyak pekerja dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menghadiri misi tersebut, dan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, jika mereka melakukannya. Banyak dari petani yang dengan hormat menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena seluruh panen dapat hilang dalam satu hari. Atas hal ini, Santo Antonius pun menyampaikan peringatan dengan bernubuat. Demi Tuhan, saya katakan kepadamu, bahwa jika kalian datang ke misi, panen gandummu akan berlimpah, dan semua bahaya hujan dan badai es akan terhindarkan. Namun, jika kalian tidak datang, panen kalian akan hancur. Dan benar saja 2 hari kemudian, bagi para petani yang tidak hadir, ladang mereka hancur total oleh hujan es dahsyat, yang tiba-tiba muncul. Bagi mereka yang hadir, tanaman mereka selamat dari badai es, dan ajaibnya batang-batang gandum mereka menjadi lebih syarat dengan biji-bijian, seperti yang telah dinubuatkan oleh santo tersebut. Yang kedua, Santo Yohanes Bosco, tahun 1815 sampai tahun 1888, pendiri Salesian yang suci, menubuatkan kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada orang-orang yang dikenalnya, dan kepada banyak orang yang baru pertama kali ditemuinya. Seperti yang terjadi pada tahun 1853, ketika seorang gadis muda berbicara kepada santo itu tentang panggilannya, untuk menjadi biarawati. Sang santo ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, lalu berkata, "Kamu harus menunggu lama sebelum kamu dapat mewujudkan keinginanmu, tetapi akhirnya kamu akan bergabung dengan sebuah jemaat yang didirikan pada tahun kelahiranmu." 12 tahun kemudian gadis muda itu bergabung dengan suster-suster kecil Asumsi, yang telah didirikan, seperti yang telah diramalkan oleh santo itu, pada tahun kelahirannya. Orang suci luar biasa lainnya yang diberkati, dengan karunia bernubuat adalah Santa Coletta tahun 1381 sampai tahun 1447, pendiri Coletin Port Clares yang menjadi seorang Fransiskan, dan diangkat menjadi pemimpin kepala, Ordo Port Clare. Suatu ketika, sesaat setelah bangun dari ekstasenya, Santa Coletta mengatakan kepada Santo Vincent Ferrer, bahwa kematian akan menjemputnya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sebagai warga asli Valencia Spanyol, Santo Vincent bertanya, "Baiklah, setidaknya katakan padaku,
apakah itu akan terjadi di Spanyol? Coletta menjawab, tidak, di Prancis. Dan yang terjadi, Santo Vincent Ferrer meninggal 2 tahun kemudian, di Vannes, Prancis, pada usia 69 tahun, setelah menjalani hidup penuh cinta dan pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Karunia berikutnya adalah bilokasi. Bilokasi, kadang-kadang dihubungkan sebagai bilokasi, ini adalah karunia khusus Tuhan di mana seseorang dapat berada di 2 tempat sekaligus. Tuhan selalu menggunakan karunia ini untuk tindakan belas kasihan, atau kasih yang akan dilakukan oleh orang suci, dalam keadaan di mana secara fisik tidak mungkin bagi orang suci untuk hadir dalam keadaan normal. Sementara karunia bilokasi telah diberikan kepada orang-orang kudus yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin salah satu catatan yang paling sering dan terdokumentasi, terjadi relatif baru-baru ini, dalam kehidupan luar biasa Santo Padre Pio dari Pietrelcina, tahun 1887 sampai tahun 1968. Ada satu kesaksian tentang seorang Santo Pio, dia muncul dan meninggalkan bekas tangannya yang berstigma pada spray. Ketika Emma Menegelo, seorang gadis muda berusia 14 tahun yang sangat taat, menderita penyakit epilepsi, yang membuatnya kejang beberapa kali dalam seminggu. Suatu sore ketika sedang berdoa, Padre Pio muncul kepadanya, dan meletakkan tangannya di spray, lalu tersenyum dan menghilang. Dengan ajaib, penderita epilepsi itu pun sembuh, ia bangkit untuk mencium tempat Padre meletakkan tangannya, dan ia melihat tanda silang darah yang tertinggal di spray. Melalui perantaraan Padre Pio, tulis gadis yang disembuhkan secara ajaib ini, saya memperoleh rahmat-rahmat lain, khususnya bagi bayi-bayi yang sedang sekarat. Amin. Karunia berikut ini adalah karunia yang dipunyai banyak orang suci, yaitu karunia stigmata. Stigmata adalah luka-luka Yesus, yang ditimpakan oleh Tuhan pada tubuh dan jiwa orang kudus mistik korban. Luka-luka itu terdiri dari 5 luka Yesus, yaitu luka paku di tangan kiri dan kanan, di kedua kaki, serta luka di lambung, di samping jantung. Luka-luka itu ada yang kasat mata, dan yang mistis tidak kelihatan. Tujuan utama dari stigmata adalah agar orang kudus dapat menderita dalam persatuan dengan Yesus untuk pertobatan orang-orang berdosa, yaitu untuk penebusan umat manusia. Mereka yang menanggung stigmata kemudian menjadi penebus bersama dengan Kristus, karena mereka, dengan kemampuan manusia yang terbatas, berbagi dalam penderitaannya, dan berpartisipasi dalam penderitaannya, dengan cara khusus, dalam penebusannya. Sederhananya, jiwa-jiwa korban melakukan reparasi atas dosa, dan melakukan penebusan dosa, bagi banyak orang yang tidak melakukannya. Dan melalui penderitaan mereka dalam persatuan dengan Yesus, mereka menuntun jiwa-jiwa kepada Tuhan, dengan memperoleh rahmat yang dibutuhkan jiwa-jiwa tertentu, untuk berbalik kepada Tuhan. Mereka berpartisipasi dalam dan menghidupi sengsara Yesus, dalam tubuh dan jiwa mereka, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Inilah sebagian kecil dari orang suci yang menderita luka suci Kristus. Mereka adalah Santo Fransiskus dari Assisi, yang diyakini orang suci pertama yang menerima stigmata, pada tahun 1224. Santa Gemma Galgani, tahun 1878 sampai tahun 1903. Santo Padre Pio, Beata Elena Aillo, Beata Maria Bolognesi, Teresa Newman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Satu lagi karunia ajaib, ini adalah karunia mahkota duri. Seperti stigmata, mahkota duri adalah karunia mistik luar biasa dari Tuhan yang diberikan untuk memilih jiwa-jiwa korban, agar mereka dapat berpartisipasi lebih penuh dalam persatuan dengan Yesus,
untuk pertobatan para pendosa. Biasanya Tuhan sendiri yang hadir, untuk memberikan mahkota duri kepada orang-orang suci ini. Sebagian besar yang mendapat stigmatik, juga telah menanggung mahkota duri. Luka ini seperti luka Kristus saat memakai mahkota duri. Dalam kesaksian luka tusukan duri dari mahkota duri, pernah dihitung jumlahnya ada 40 mata luka, akibat tusukan duri. Adapun beberapa orang suci yang menerima mahkota duri, adalah, Santo Julian dari Norwich, Santa Catherine dari Siena, Domenica Lazzari, Beata Anne Catherine Emery, dan Therese Nyeman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Inilah karunia ajaib berikutnya, berupa mukjizat levitasi atau terbang. Levitasi atau terbang melayang, di mana orang suci yang menerima mukjizat ini, bisa terbang ataupun melayang di udara, ada yang bisa dikendalikannya, ada juga yang tidak terkendali. Levitasi adalah salah satu fenomena yang paling sering disebutkan dalam kehidupan orang-orang suci. Inilah sebagian kecil dari begitu banyak orang suci, yang telah mendapat karunia ajaib ini. Mereka adalah, Santo Benedictus Joseph Labre, Santa Angela dari Brescia, Santa Antoinette dari Florence, Santo Joseph dari Cupertino, Santo Petrus Celestin, Santa Colette, Santa Margaret dari Hongaria, Santo Stefanus dari Hongaria, Santo Maria dari Mesir, Santo Joseph Oriol, Beato Bentivolio Buoni, Santo Franciscus dari Paola, Santo Yohanes dari Saint Facon, Santo Martin de Porres, Santo Padre Pio dan banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan kesaksian Santo Yosef dari Cupertino, sedang mengalami levitasi luar biasa, yang tidak bisa ia kendalikan, atau disebut levitasi dalam keadaan ekstase. Dia sering kali dibawa pergi oleh Tuhan untuk beberapa tempat, yang cukup jauh dan di luar kendalinya. Dalam catatan proses beatifikasi resmi Santo Joseph, ada 70 lebih levitasi dan penerbangan ekstasenya yang tercatat, ia dihormati dengan panggilan Santo Terbang. Dan berikut ini kisah ajaibnya. Duta Besar Spanyol untuk Pengadilan Kepausan dan istrinya, sudah mendengar kabar tentang siapa Joseph dari Cupertino. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia pun pergi bersama istrinya ke Assisi, dengan tujuan untuk menemui Santo Joseph dari Cupertino. Saat itu Joseph disuruh oleh Pastor Kustos untuk masuk ke dalam gereja, dan mengunjungi patung Bunda Maria. Saat dia memasuki gereja, ia melihat ke arah patung Maria dikandung tanpa noda di altar, dia pun melayang dan terbang di atas kepala mereka yang hadir. Dan beberapa saat ia melayang di udara, di kaki patung Bunda tersebut. Setelah beberapa saat kemudian ia terbang kembali, dan kemudian kembali ke kamar selnya. Kesaksian levitasi berikutnya, berdasarkan seorang presbiterian, Kolonel Loyal Bob Carey, melaporkan hal seperti ini. Pada saat Perang Dunia II, beberapa pilot Amerika dan Inggris diperintahkan untuk menghancurkan gudang perlengkapan perang tentara Jerman, yang terletak di dekat biaranya Padre Pio, biara Saint Giovanni Rotondo. Jenderal Bernardo Rossini dari Komando United Air memimpin satu skuadron pembom. Sewaktu mereka bersiap diri untuk menjatuhkan bom, para pilot dilaporkan melihat di udara seorang biarawan, yang muncul di langit, dengan tangan yang terbentang lebar. Biarawan itu meyakinkan mereka untuk tidak menjatuhkan bomnya, sambil mengalihkan tujuan pesawat mereka, dan membuat mereka kembali ke pangkalannya. Mereka kemudian akhirnya mengetahui bahwa, biarawan terbang tersebut adalah Santo Padre Pio. Berikut ini adalah karunia pengetahuan mistik dalam membaca jiwa dan membaca hati. Pengetahuan mistik dalam membaca jiwa dan membaca hati adalah salah satu karunia ajaib yang Tuhan berikan kepada orang sucinya. Dengan kemampuan ini seorang kudus mampu membaca hati dan nurani seseorang, untuk kemudian mampu membimbing dan mengarahkan orang tersebut menuju persatuan yang lebih besar dengan Tuhan.
Selama berabad-abad, karunia membaca jiwa ini sering diberikan kepada para imam, agar mereka dapat membimbing para peniten dengan lebih baik dalam sakramen pengakuan dosa. Beberapa orang suci yang terkenal karena karunia membaca jiwa dan hati adalah Santo Padre Pio, wafat 1968. Santo Antonius dari Padua, wafat 1231. Santo Yohanes Bosco, wafat 1888. Santo Philip Neri, wafat 1595. Santo Franciscus dari Paola, wafat 1507. Santo Joseph dari Cupertino, wafat 1663, dan Santo Paulus dari Salib, wafat 1775. Santo Gerard Majella, wafat 1755. Santa Catherine dari Siena, wafat 1380. Santa Lidwin dari Sidam, wafat 1433. Santa Hedwig, wafat 1243, dan di zaman modern mistikus Beata Alexandrina da Costa, wafat 1955, dan hamba Tuhan Marte Robin, wafat 1981, mistikus Amerika Mary Rose Veron, wafat 1936, dan yang paling populer dan terdokumentasi adalah Santo John Vianney, wafat 1859, dan lain-lainnya. Berikut ini satu kesaksian dari seorang pastor anonim, tentang karunia membaca hati dan jiwa dari seorang Santo Padre Pio. Kisah ini dituturkan kembali pada bulan Desember tahun 1999. Seorang pemuda dari sebuah kota di Italia Utara yang sedang mengalami masa krisis agama yang parah. Ia kebetulan menghadiri sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh seorang pendeta dari biara Padre Pio bernama Pastor Mariano Palladino. Pemuda itu merasa terinspirasi untuk menceritakan kepada pastor, dan menceritakan beberapa keraguan dan pergumulan spiritualnya. Setelah mendengarkannya, dia mengusulkan pemuda tadi untuk datang ke San Giovanni Rotondo, untuk berbicara dengan Padre Pio. Ia pun setuju, dan segera setelah tiba di San Giovanni Rotondo, ia memutuskan untuk pergi ke pengakuan dosa. Ia memasuki pengakuan dosa dan bahkan sebelum ia membuka mulutnya, Padre Pio berkata kepadanya, "Jawab, ya atau tidak, untuk pertanyaan yang saya ajukan." Pastor memberikan daftar dosa yang tepat, yang sayangnya harus dijawab hanya, "ya," untuk setiap pertanyaan, karena itu benar. Tapi pemuda itu menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya, dia tidak mengakuinya. Dalam hatinya bertanya-tanya bagaimana mungkin Pastor Pio mengetahui semua kesalahan dalam dirinya. Di akhir pemeriksaan, wahyu hati nuraninya, Padre berkata, "Anakku, dengan semua dosa buruk ini aku sekarang tidak dapat memberimu pengampunan," dan kemudian ia menyuruhnya pergi. Pemuda itu pun pergi dengan sangat sedih atas dosa-dosanya, dengan penuh penyesalan ia menangis selama 3 hari, tetapi selama waktu ini Padre tidak meninggalkannya. Keesokan harinya setelah misa kudus, orang suci itu melewatinya, dan tiba-tiba pemuda itu mencium aroma parfum, seperti buket bunga. Aroma bunga yang indah yang ia rasakan pada saat itu sebenarnya adalah aroma yang berasal dari luka stigmata Padre Pio. Setelah itu, ia kembali ke hotelnya, dalam kamarnya ia tiba-tiba melihat foto Padre Pio di dinding, tampaknya Padre sedang menatapnya tajam, ia pun terpaksa untuk menutup matanya. Ketika ia membukanya kembali, foto itu telah menghilang. Ketika ia tanyakan pada petugas hotel, mereka bilang tidak pernah menaruh foto Padre Pio di sana. Pemuda itu kemudian mengerti bahwa pastor berada di dekatnya di saat-saat sulit dalam hidupnya ini. Setelah beberapa saat merenung, ia kembali lagi ke San Giovanni Rotondo, sekali lagi ia membuat pengakuan kepada Padre. Dan yang mengejutkan banyak orang, ia akhirnya membuat pilihan radikal, memeluk kehidupan religius dan menjadi seorang pastor.
Karunia ajaib yang berikutnya adalah jasad tidak rusak. Tubuh orang-orang kudus yang tidak rusak sesudah kematiannya adalah fenomena ajaib yang Tuhan kita anugerahkan. Jasad manusia yang meninggal tidak mengalami proses pembusukan alami. Ada yang terkubur mencapai hingga ratusan tahun setelah kematiannya. Ada yang ditangguhkan dari pembusukan, baik sementara maupun permanen hingga sekarang, melalui kehendak Tuhan. Kondisi ini tidak bergantung pada cara penguburan, suhu dan tempat penguburan, atau pengaruh eksternal lainnya, termasuk pembalseman, atau metode pengawetan lainnya. Saat ini ada ratusan jasad orang-orang suci yang tidak rusak, yang terdokumentasi di Gereja Katolik. Banyak di antaranya, tetapi tentu saja tidak semuanya, adalah santo atau santa, atau beata yang dikanonisasi, tapi juga masih ada yang lainnya. Inilah beberapa orang suci yang tubuhnya tidak rusak. Santo Charbel Makhlouf, wafat 1828. Santa Agatha, Santa Agnes dari Montepulciano, Santa Angela Merici, Santo Benedict de Moor, Santa Bernadette Soubirous, Santa Cecilia, Santo Francis de Sales, Venerable Francis Gonzaga, Santo Jean-Marie Baptiste Vianney, Santo John Bosco, Santo Joseph of Cupertino, Beata Margaret of Castello, Santo Margaret of Cortona, Santa Rose of Viterbo, Santa Veronica Giuliani, Sister Wilhelmina, Santa Zita, Santo Padre Pio, dan masih sangat banyak yang lainnya. Inilah karunia ajaib yang lain lagi, yaitu mukjizat para orang suci atas alam dan hewan. Mukjizat para orang suci atas alam dan hewan adalah kemampuan para orang suci mengendalikan atau memerintah atau menguasai alam atau hewan. Tuhan tampaknya mengizinkan para orang suci untuk memiliki hubungan yang luar biasa ini dengan hewan atau alam. Guna untuk menarik sesama manusia lebih dekat kepadanya, dengan mengagumi keajaiban yang Tuhan berikan, antara para orang suci dengan hewan-hewan, serta alam sekitar kita. Ada satu kesaksian yang bercerita, tentang keajaiban orang suci atas hewan, berikut terjadi atas Santo Yohanes Bosco. Hal yang menakjubkan dalam kehidupan Don Bosco, salah satunya adalah kemunculan seekor anjing abu-abu besar, yang dipanggilnya Grigio. Anjing yang muncul tiba-tiba pada saat-saat bahaya, dan menghilang ketika bahaya telah berakhir. Pada suatu malam, Don Bosco sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba seorang pria yang bersembunyi di balik pohon, melepaskan tembakan 2 kali kepadanya dari jarak yang sangat dekat, sehingga tampaknya hampir tidak mungkin kedua tembakan itu meleset. Kemudian, sambil membuang pistolnya, pria itu menyerangnya. Namun, tepat pada saat itu, Grigio muncul secara misterius dan menggigit pria itu, lalu menyeretnya beberapa meter jauhnya, sambil menggeram dengan keras. Ia kemudian melepaskan pria itu, yang langsung lari ketakutan, dan anjing itu pun sekali lagi, mengawal Don Bosco pulang hingga sampai depan rumahnya. Ada lagi kesaksian tentang karunia orang suci terhadap alam. Pada saat masih muda, Santo Nicholas melakukan perjalanan ziarah, dari Myra ke Tanah Suci, Palestina. Dalam perjalanan kapalnya dihantam ombak dan badai yang ganas, sehingga menyebabkan kematian seorang awak kapal, yang terjatuh dari tiang layar. Santo Nicholas pun berdoa meminta pertolongan Tuhan, untuk menghentikan badai dan ombak. Tiba-tiba badai pun berhenti, kemudian atas nama Tuhan, Santo Nicholas juga menghidupkan kembali awak kapal dari kematiannya. Berikut ini adalah karunia ajaib, mukjizat hidup hanya dengan Ekaristi Kudus. Puasa mistis atau puasa total, dan hidup hanya dengan Ekaristi Kudus saja, adalah salah satu karunia ajaib yang Tuhan berikan atas para orang suci. Para orang suci yang mendapat karunia ini,
mereka tidak makan dan minum secara total, kecuali memakan tubuh dan darah Kristus, yakni hosti dari sakramen Maha Kudus. Hal yang paling mengagumkan adalah, mereka mampu bertahan hidup secara ajaib hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada beberapa orang suci yang dikenal yang melakukan puasa mistis. Mereka adalah Beata Alexandrina da Costa tahun 1904 sampai tahun 1955 berpuasa selama 13 tahun. Floripes Dornelas de Jesus, atau Lola, tahun 1913 sampai tahun 1999 menjalani puasa selama 60 tahun. Marte Robin, tahun 1902 sampai tahun 1981 berpuasa selama 51 tahun. Therese Newman, tahun 1898 sampai tahun 1962, menjalani puasanya selama 39 tahun. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini adalah karunia yang jarang dimiliki oleh orang suci, yaitu mukjizat ajaib memahami bahasa kuno. Karunia luar biasa untuk memahami bahasa asing, terutama bahasa-bahasa Alkitab kuno, yang telah diberikan kepada orang suci, terutama para mistikus. Hanya beberapa para orang suci saja yang menerima karunia ini, memang jarang dan tidak banyak yang mengetahuinya. Salah satu yang paling menonjol pada masa sekarang, dan tidak lama dari saat ini, karunia ajaib ini diberikan kepada seorang mistikus dan stigmatis abad ke-20 yang luar biasa, bernama Therese Newman dari Jerman, yang hidup tahun 1898 sampai tahun 1962. Selama ekstase sengsaranya, di mana Therese tidak hanya melihat, tetapi secara fisik berpartisipasi dalam cara mistis, dia mendengar 4 bahasa yang umum digunakan pada zaman Kristus, Latin, Ibrani, Yunani dan Aramaik. Bahasa Aram diucapkan dalam dialek yang dicampur dengan kata-kata Yunani. Therese mampu secara ajaib, mengenalinya dan mengulanginya setelah dia kembali ke kehidupan normal. Fakta bahwa gadis desa yang sederhana ini dapat menguasai bahasa-bahasa tersebut adalah sebuah keajaiban tersendiri. Therese memiliki pendidikan kelas 7, dan tidak berbicara atau mengerti bahasa lain selain bahasa Jerman. Kepada teman-teman dekatnya dia berbicara dalam dialek Oberpfalz, wilayah khusus Bavaria di mana Konnersreuth berada. Banyak sarjana terkemuka bahasa-bahasa Oriental, dan Perjanjian Lama mengunjungi Therese, untuk memeriksa keaslian pengetahuan Therese tentang bahasa. Meskipun demikian, memang sulit untuk menemukan sarjana yang memenuhi syarat, untuk mewawancarai Therese. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, dalam banyak hal dia tahu lebih banyak tentang bahasa-bahasa kuno ini dan banyak detail lainnya, daripada yang diketahui para sarjana. Karunia yang satu ini adalah, karunia pengiriman surat ajaib. Ada beberapa orang suci yang dikenal dengan pengiriman surat ajaib, surat yang ditujukan pada seseorang yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Dan biasanya surat ini sampai dan berbalas, atau yang menerima mendapat karunia penyembuhan, atau karunia lainnya. Santo Antonius dari Padua, sudah menjadi kebiasaan populer bagi orang-orang untuk menulis SAG pada amplop mereka sebelum mengirimkannya melalui pos. Tulisan tersebut merupakan singkatan dari Saint Anthony Guide, yang artinya panduan Santo Antonius. Ini karena kisah ajaib di bawah ini. Pada tahun 1729, Antonio Dantes, seorang pedagang dari Spanyol, meninggalkan istrinya, pergi merantau ke Amerika Selatan, berbisnis di Lima, Peru. Setelah berbulan-bulan tanpa berita, istrinya mengirim surat kepadanya beberapa kali, namun tidak pernah ada balasan. Suatu hari dengan penuh iman, sang istri menulis sepucuk surat kepada suaminya,
ia meletakkan surat itu ke tangan patung Santo Antonius yang berada di gereja Santo Franciscus di Oviedo, sambil memohon perantaraan surgawi. Santo Antonius, aku memohon kepadamu, biarlah surat ini sampai padanya dan dapatkanlah balasan yang cepat untukku. Keesokan harinya ia kembali ke gereja, dan melihat bahwa suratnya masih ada di sana. Sambil menangis frustrasi karena suratnya tidak terkirim, ia menceritakannya pada Bruder Sakristan. Bruder itu mencoba untuk mengambil surat itu, tetapi tidak berhasil. Anehnya ketika nyonya itu mengambil surat tersebut dengan mudah, tiba-tiba 300 koin emas jatuh dari lengan patung itu. Dan ternyata surat yang diambilnya dari tangan patung Santo Antonius, bukanlah surat yang ia taruh di sana sehari sebelumnya, tetapi itu adalah surat dari suaminya. Dan ketika ia membuka surat ajaib itu, tertulis tanggal 23 Juli tahun 1729, dan salam sayang dari suaminya, Antonio Dante. Pada intinya surat tersebut, mengatakan kebahagiaan sang suami, ketika menerima surat dari istrinya, yang dikiranya sudah meninggal dunia. Dia menerimanya dari seorang pastor Ordo Fransiskan, dan dia juga menitipkan 300 koin emas padanya, untuk disampaikan pada istrinya. Surat asli yang tertulis dalam bahasa Spanyol ini, masih tersimpan di biara Fransiskan di Oviedo hingga sekarang. Karena peristiwa ajaib inilah, surat-surat ditulis dengan huruf SAG. Sejarah gereja mencatat, ada beberapa nama orang suci yang terdokumentasi, berkaitan dengan pengiriman surat ajaib. Mereka adalah, Santa Gemma Galgani, 878-1903. Santo Martinus dari Tuh 316-397. Santo Padre Pio, tahun 1887 sampai tahun 1968, dan ada lagi yang lainnya. Satu lagi mukjizat ajaib, inilah karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah seseorang berbicara dalam bahasa asli, tapi bisa dimengerti oleh mereka yang berbahasa yang berbeda. Atau seseorang berbicara dari tempat yang cukup jauh, tapi bisa didengar oleh yang lainnya. Jadi, karunia bahasa roh yang akan kita bahas saat ini, bukanlah karunia bahasa roh karismatik yang dipraktikkan oleh sebagian orang saat ini, tetapi karunia bahasa roh apostolik sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci, di mana seseorang berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri, tetapi didengar dan dipahami oleh mereka yang berbicara dalam berbagai bahasa lain. Mengenai karunia berbicara dalam bahasa roh, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1-14 demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada 3 orang suci yang dikenal dengan karunia bahasa roh. Mereka adalah, Santo Antonius dari Padua, tahun 1694 sampai tahun 1775. Santo Paulus dari Salib, tahun 1195 sampai tahun 1231, dan Santo Dominikus, tahun 1170 sampai tahun 1221. Ada kisah menarik dari karunia bahasa roh dari orang suci di atas, kisahnya sebagai berikut. Suatu hari Santo Antonius dari Padua, sedang berkhotbah di hadapan Paus dan para kardinal di konsistori, yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai negara, seperti Yunani dan Latin, Prancis dan Jerman,
Slavia dan Inggris dan orang-orang dari berbagai bahasa dan dialek lainnya. Oleh Roh Kudus dan diilhami dengan kefasihan para rasul, ia berkhotbah dan menjelaskan firman Allah dengan begitu efektif, jelas dan mudah dipahami oleh semua yang berkumpul di konsistori itu. Mereka mendengar dan memahami setiap perkataannya dengan jelas, dan seolah-olah Santo berbicara dalam setiap bahasa mereka. Mereka semua tercengang, karena bagi mereka tampak bahwa mukjizat para rasul sebelumnya pada saat Pentakosta telah diperbarui, ketika oleh kuasa Roh Kudus mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Kisah berikutnya, seorang gembala miskin di Pulau Elba, yang tinggal di kandang bersama domba-dombanya. Suatu ketika dia ingin sekali pergi ke misa, mendengarkan khotbah Santo Paulus dari salib, yang sedang berkunjung ke pulau itu, tetapi ia tidak bisa meninggalkan dombanya. Tiba-tiba ia bisa mendengar setiap kata yang diucapkan Santo Paulus yang sedang berkhotbah, padahal dia berada di hutan, di tempat ia biasa duduk bernaung, sambil menjaga kawanan dombanya, dan berdoa rosario. Karunia berikut ini adalah karunia suara dari surga. Karunia ini identik dengan satu orang suci. Dia adalah Santa Clelia Barbieri, tahun 1847 sampai tahun 1870. Santa Clelia Barbieri adalah pendiri Kongregasi Suore Minime della Dolorata. Dia pendiri termuda ordo, atau komunitas religius dalam sejarah Gereja Katolik. Santa Clelia meninggal pada usia yang relatif masih sangat muda, yakni 23 tahun, pada tanggal 13 Juli tahun 1870. Sebelum meninggal dia berpesan, "Aku akan selalu bersamamu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Begitulah ucapan Santa Clelia kepada para suster religiusnya, di ranjang kematiannya. Dan janji itu ditepatinya. Suaranya secara ajaib itu hadir, kadang dalam khotbah, kadang saat berdoa, atau kadang dalam nyanyian atau pujian di komunitasnya, dan masih bisa terdengar hingga saat ini. Berikut ini catatan kesaksiannya. Di komunitas Usokami dan Wadakanceri, para suster mendengar suara Clelia yang bernyanyi dan berdoa bersama mereka dalam bahasa Swahili dan Malayalam. Ketika mereka berdoa dalam bahasa Latin, Clelia juga berdoa dalam bahasa Latin. Selama 100 tahun lebih terakhir sejak kematiannya, suara surgawi Clelia telah terdengar secara berkala di rumah-rumah ordo tersebut. Demikianlah catatan sebagian besar karunia ajaib, yang Tuhan hadirkan, melalui orang kudusnya. Meskipun sebenarnya, masih ada banyak lagi mukjizat ajaib lainnya, baik yang terdokumentasi, ataupun tidak. Tuhan kita menyatakan dirinya melalui mukjizat atau karunia ajaib, yang Dia berikan kepada orang-orang terkasihnya. Sungguh besar kasih-Nya, melalui perpanjangan tangan para orang suci-Nya lah, hingga saat ini kita bisa merasakan, menyaksikan dan mengetahui, kuasa keajaiban Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Para orang kudus, doakanlah kami. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.